Saya mau kita belajar soal masalah iri hati hari ini. Ya. Iri hati ini bahasa yang tidak asing bagi kita, ya. Kita semua bahkan dalam pengalaman tidak asing. Ada dua saja. Pertama, kita pernah iri hati sama orang lain. Atau yang kedua, kita pernah diiri hati oleh orang lain. Atau menjadi sasaran iri hati dari orang lain, ya. Dua itu saja, ya. Kalau kita tidak iri hati sama orang lain, kita bisa menjadi sasaran iri hati dari orang lain, ya. Bahkan mungkin ada yang bisa digelari pakar iri hati. Ya. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau coba membahas masalah iri hati ini dari sudut pandang Alkitab. Dan Alkitab berisi banyak nasihat atau perintah, ancaman, kecaman yang berkenaan dengan masalah iri hati. Misalnya Mazmur 37 ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Dalam hidup ini ada banyak orang yang bikin curang ini. Tapi firman Tuhan bilang, jangan iri hati sama orang-orang curang itu. Amsal 3 ayat 31, jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Karena ketika orang melakukan kelaliman, kenapa orang bisa iri hati? Karena orang-orang lalim, orang-orang curang, gara-gara kelaliman dan kecurangannya, itu bisa mengakibatkan mereka beruntung. Sedangkan kita yang lurus-lurus, malah kehilangan keuntungan. Kalau orang main curang, dia bisa menang proyek. Tapi kalau kita lurus, mungkin sampai 10 tahun juga proyek tidak dapat. Ya. Kalau orang yang curang atau orang yang lalim, dia bisa kaya. Tapi kalau kita jujur atau lurus, kita mungkin kehilangan banyak, dalam tanda petik banyak berkat itu, sehingga hidup kita biasa-biasa saja. Makanya firman Tuhan bilang, jangan iri hati kepada orang lalim. Jangan iri hati kepada orang curang. Dan masih banyak ayat Alkitab lain. Dan saudara, Alkitab memberikan penegasan bahwa orang yang iri hati itu sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan. Roma pasal 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Nah, salah satu perbuatan kegelapan itu di ujung ayat 13 itu dikatakan iri hati. Berarti iri hati itu adalah salah satu perbuatan kegelapan. Sehingga orang yang iri hati terhadap orang lain itu bisa dianggap orang yang hidup di dalam kegelapan. Lalu bisa dikategorikan juga sebagai manusia duniawi atau manusia kedagingan. 1 Korintus 3 ayat 3, ya. Jika di antara kamu ada iri hati, itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Kalau kamu iri hati sama orang lain, kamu manusia duniawi. Galatia 5. Perbuatan daging telah nyata. Nah, apa saja perbuatan daging? Dirinci banyak hal, salah satunya adalah iri hati. Jadi rupanya memang Alkitab berbicara secara tegas tentang iri hati. Karena itu hari ini kita mau bicara soal iri hati. Pertama, saya mau jelaskan soal apa itu iri hati. Nah, apa itu iri hati? Apakah setiap kali kita marah kepada orang lain dapat disebut iri hati? Apakah kalau kita jengkel pada orang lain dapat disebut iri hati? Apakah kita tidak senang dengan orang lain dapat disebut iri hati? Tidak suka orang lain dapat disebut iri hati? Nah, untuk mendapatkan konsep iri hati ini mari kita baca Matius 20, ya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja kebun anggur. Pagi-pagi benar tuh kira-kira jam 6 pagi, ya. Setelah dia sepakat
itu pasti sebelum jam 6 pagi ya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja mengenai upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Berarti dia masuk jam 6 pagi, sehari berarti sampai jam 6 sore. Upahnya 1 dinar. Jadi kerja 6 pagi sampai 6 sore 1 dinar. Kira-kira pukul 9 pagi dia keluar pula dan dilihatnya ada orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas kuberikan padamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12, pukul 3 petang dia keluar pula melakukan yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang dia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu, bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab, seorang dari mereka, saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, konteks ini adalah soal hal kerajaan surga. Ya. Tapi ini juga mengandung konsep iri hati. Perikop ini menceritakan tentang pekerja kebun anggur yang sebenarnya ada 5 grup. Grup yang pertama itu kerja pagi-pagi benar. Saudara lihat di ayat 1 itu ya. Pagi-pagi benar. Berarti mereka mulai kerja jam 6 pagi. Perjanjiannya upahnya 1 hari sedinar. Grup kedua, katakanlah masuk jam 9 pagi. Di ayat 34. Kira-kira pukul 9 pagi. Berapa upah mereka? Tidak dijanjikan. Hanya dibilang, apa yang pantas kuberikan padamu. Tidak ditentukan jumlahnya. Yang pantaslah. Grup ketiga itu masuk jam 12 siang. Ayat 5. Kira-kira pukul 12. Perjanjiannya tentang upah sama dengan tadi. Ya, aku berikan yang pantas. Tidak omong harga. Grup keempat masuk jam 3 sore. Ya, berarti mereka akan kerja 3 jam. Upahnya juga tidak ditentukan. Lalu grup terakhir paling enak. Ya, masuk jam 5 sore. Kerja 1 jam saja. Ya. Nah, setelah selesai, pemilik anggur itu panggil, bayar, mandornya, bayar. Panggil yang terakhir lebih dulu. Yang terakhir masuk jam 5 sore. Kerja 1 jam saja. Dan ternyata upahnya 1 dinar. Yang pertama pikir, wah, dia kerja saja 1 jam, 1 dinar, bagaimana dengan kita? Ya, 12 jam. Kita pasti dapat lebih banyak. Ya, itu di ayat 8 dan 9. Nah, tapi ternyata setelah bagi-bagi, yang kerja awal itu juga dapat sedinar. Maka mulailah mereka protes bersungut-sungut. Ayat 11-12. Ya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Mereka yang masuk terakhir hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saya tanya kalau saudara ada di grup ke-1, apa respon saudara terhadap yang kerja 1 jam dapat upah sama? Ya. Saya kira respon kita akan sama tuh ya. Tapi Tuhan itu menjawab dan jawabannya menarik. 13-15. Saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Kecuali saya janji 1 dinar, lalu saya bayar lu setengah dinar, itu baru saya salah. Itu baru tidak adil. Kita kan sepakat dan kalian setuju.
Dan saya bayar sesuai kesepakatan. Ambil bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, ini kan hal kerajaan surga. Kalau kita bawa sesuai konteks perumpamaan ini, artinya urusan surga itu bukan urusan jasa. Urusan surga itu urusan murah hatinya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau kasih lu keselamatan, itu kan urusannya dia. Lu kenapa protes? Lu mau adil. Kalau mau adil masuk neraka semua. Hanya karena aku murah hati, makanya aku memberikan keselamatan kepada beberapa orang. Nah, itu kalau konteks soal hal kerajaan surga. Tapi dengan kata-kata iri hatikah engkau, maka sebenarnya ada konsep iri hati di sini. Nah, sekarang kita bertanya, mengapa orang-orang ini protes? Apakah mereka dirugikan? Grup 1 ini, apakah mereka dirugikan? Tidak. Lalu saya tanya, kira-kira yang paling untung di sini grup mana? Grup 5 kan? Grup terakhir kan? Mereka paling untung. Atau grup 2 sampai grup 5 untung. Grup 1 rugi? Tidak. Berarti mereka marah bukan karena mereka rugi. Lalu kenapa mereka marah? Mereka marah karena orang lain untung. Ya kan? Mereka tidak marah karena mereka dirugikan. Mereka marah karena orang lain diuntungkan. Kalau saya dirugikan dan saya marah, itu wajar. Tapi kalau orang lain diuntungkan dan saya marah, itu iri hati. Ngerti ya? Jadi iri hati itu bukan karena marah karena dirugikan, tapi karena orang lain diuntungkan. Iri hati itu bukan karena marah karena kita diperlakukan tidak adil, tapi orang lain diperlakukan dengan kasih. Iri hati bukan karena kita marah karena kita diturunkan, tapi karena orang lain dinaikkan. Iri hati bukan karena marah karena kita dihina, tapi orang lain dipuji. Iri hati itu bukan marah karena kita direndahkan, tapi orang lain disanjung. Saya kasih kata-kata Pendeta Budi Asali. Sesuatu yang menarik dari rasa iri hati adalah bahwa orang yang iri hati itu seringkali bukan ingin lebih banyak untuk diri sendiri, tapi ingin orang lain yang dikurangi bagiannya. Ya, bukan karena dia mau naik, tapi orang lain jangan naik. Ya, atau seorang lain mengatakan begini, iri hati tidak menuntut lebih untuk diri sendiri, tapi menginginkan supaya yang lain mendapat lebih sedikit. Seandainya penggarap tuan kebun anggur tadi kasih grup yang lain itu di bawah 1 dinar, pasti tidak ada problem. Ya. Maka di sini seandainya di kantor Anda menjadi marah karena ada rekan kantor yang lebih diperhatikan bos, itu iri hati. Waktu kuliah, waktu sekolah, ada teman yang dipuji oleh guru atau dosen, dan Anda menjadi jengkel dan marah hati. Marah itu iri hati. Ya. Kalau di dalam pelayanan, saudara tidak direndahkan, tapi ada rekan pelayanan yang disanjung, lalu saudara jengkel, nah itu iri hati. Habis pelayanan, rekan pelayanan dipuji-puji, saudara tidak, lalu saudara jengkel dan marah, nah itu iri hati. Jadi sekarang coba masing-masing pikir dalam hati, kira-kira dalam relasi hari-hari, adakah saudara marah, jengkel karena orang lain lebih untung, orang lain lebih diprioritaskan, orang lain lebih mendapatkan hal yang enak? Itu iri hati. Itulah konsep iri hati menurut Alkitab. Sekarang yang kedua, mari kita lihat dampak negatif dari iri hati ini. Nah, iri hati ini seperti tadi dibilang, itu adalah perbuatan kegelapan, itu adalah sifat kedagingan, iri hati kepada orang. Maka ini sebenarnya mempunyai dampak yang negatif. Dan itu
merusak dalam semua relasi. Dalam relasi apa saja, iri hati itu merusak. Pertama, mari kita melihat bahwa iri hati itu pada prinsipnya merusak atau merugikan diri sendiri. Ya. Pertama-tama yang dirusak atau dirugikan dari perasaan iri hati itu adalah yang memiliki perasaan itu. Itulah yang paling rugi sebenarnya. Kita bisa melihat bahwa kitab suci mengatakan begitu. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi yang iri hati itu dia dimatikan, dirinya sendiri dimatikan oleh iri hati. Bahkan dikatakan orang bebal. Jadi kalau kita sampai iri hati dengan orang lain itu kita dikatakan orang bebal. Ya. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Bukan tulang orang lain, tulangmu sendiri. Kalau begitu yang pertama-tama rugi karena iri hati itu bukan orang yang menjadi sasaran iri hati. Tapi kamu yang iri hati, itu yang pertama-tama rugi. Kalau kita belajar antropologi, kita belajar psikologi, maka kita tahu bahwa antara tubuh kita dan jiwa kita, kan manusia ini ada dua bagiannya, yaitu yang jasmania dan yang rohania. Jasmania ini adalah tubuh kita, sedangkan yang rohania itu adalah jiwa atau roh kita. Nah, jangan berpikir bahwa antara yang rohani dan yang jasmania ini tidak ada hubungan. Itu ada hubungan. Apa yang terjadi pada tubuh bisa mempengaruhi jiwa. Apa yang terjadi pada jiwa itu bisa mempengaruhi tubuh. Ya. Apa yang terjadi pada jiwa itu bisa mempengaruhi tubuh. Makanya saudara lihat ya, bahwa hampir semua gerakan kita, gerakan tubuh kita tergantung pada tubuh kita. Berjalan, olahraga, tergantung pada jiwa kita. Jalan, olahraga, semuanya. Kalau orang stres, dia bisa sakit. Itu berarti sesuatu yang ada di dalam jiwa itu mempengaruhi tubuh. Makanya Amsal 17 ayat 22 bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu kan itu rohani di dalam. Tapi obat yang manjur, obat bagi fisik. Sementara semangat yang patah, spirit yang patah itu di dalam jiwa. Itu mengeringkan tulang, tulang itu fisik. Maka apa yang terjadi dalam jiwa itu mempengaruhi fisik kita. Makanya hati yang gembira adalah obat. Nah, ini tidak boleh dimutlakan untuk semua sakit ya. Karena sakit itu kan juga ada betul-betul murni medis, ada sakit yang psikologis, ada sakit yang demonis. Demonis itu kuasa gelap. Nah, itu harus dibedakan. Kalau orang persekutuan doa kebanyakan kalau sakit pasti setan. Maka langsung setan diusir-usir. Padahal tidak ada setan di situ. Ya. Makanya menganggap COVID yang murni adalah virus dianggap setan. Maka hardik itu COVID. Dalam nama Yesus diam tenanglah. Bukannya tambah diam tenang malah makin menjadi-jadi. Karena itu murni urusan fisik, urusan medis. Ada sakit yang urusan psikologis. Karena dia putus cinta mungkin akhirnya jadi demam tinggi. Ya, atau apapun itu bisa terjadi. Tapi ada yang demonis. Karena kuasa gelap. Ada orang sakit karena memang diguna-gunai. Dileu-leui. Ya. Itu karena kuasa gelap bisa. Makanya kalau menghadapi orang sakit itu cek dulu. Ya, kalau fisik kasih obat dari apotik. Ya, kalau psikologis hibur dia. Karena hati yang gembira ada obat. Tapi kalau demonis lu kasih obat berapa banyak pun tidak sembuh. Lu hibur dia bagaimanapun tidak sembuh. Kenapa? Harus didoakan, diusir setannya, dilepaskan. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah hampir semua pukul rata setan.
Makanya Stephen Tong bilang satu hari Tuhan berjalan-jalan di dalam taman, lihat setan duduk di bawah pohon sambil menangis dengan sedih. Tuhan tanya, Iblis, ada apa? Ya, dia bilang, ini loh, saya nih kecewa nih dengan manusia. Ya, manusia yang bikin kejahatan, memang saya ada pengaruh, tapi semuanya akhirnya salah saya terus. Mereka yang berdusta, mereka bilang kami usir roh dusta. Ya, mereka yang benci, mereka kami usir roh benci. Semua ada roh habis. Nah itu kan jadi soal. Itu peristiwa berapa tahun yang lalu tuh, ada orang betul-betul sakit ayan. Masuk persetuan doa berdoa, ini ada setan di dalam, tiba-tiba dapat bisikan roh. Bisikan roh bahwa ini setan di dalam ini orang sakit hanya bisa diusir keluar kalau pukul dia pakai kayu damar. Maka mereka ambil kayu damar dalam nama Yesus, dalam ini pukul, mati. Kan masuk penjara itu. Sekian tahun yang lampau itu. Nah itu jadi soal. Tidak semua soal itu urusannya hanya urusan demonis. Ada urusan fisik juga. Saya waktu kuliah itu, entah mengapa saya tiba-tiba sakit kepala tiap hari. Tiap hari sakit kepala sampai mau gila rasanya. Saya akhirnya saya satu kamar dengan orang Bali dari Soe yang rajin persetuan doa. Dan dia mulai digadang-gadang bahwa dia itu dapat penglihatan banyak. Dia kalau berdoa tutup mata tuh semua problem dia tahu. Nah kadang saya sakit kepala sepanjang hari, saya apa ini? Akhirnya sudah tidak tahan lagi, saya bilang, Made, duduk dulu. Saya ini sakit, saya cerita semua sakit penyakit saya, tolong lu berdoa buat saya. Kalau ada dosa apa ya Tuhan nyatakan supaya saya minta ampun. Nah saya berharap bahwa Tuhan menyatakan dosa saya yang tidak saya sadari melalui penglihatan dia kan. Maka dia mulai berdoa. Kita dua sudah menyanyi, tiba-tiba Kak Esra, nampak ada sebuah tangan memegang sebuah gelas. Saya dalam hati, ya Tuhan. Muncul lagi sebuah tangan membawa jeruk. Tangan itu mulai jeruk soe. Tangan itu mulai meremas jeruk ini sampai penuh dan tumpah keluar. Saya juga bingung ini apa ini hubungan dosa saya dengan jeruk soe. Ya saya bilang, dalam berdoa saya bilang, Made, tolong lu tanya Tuhan itu artinya apa. Lalu dia berdoa, biasa tuh orang persetuan doa dia harus ada sedikit. Ada cicak-cicak sedikit. Kak Esra, Tuhan menyatakan bahwa kakak kekurangan vitamin C. Saya langsung ketawa hari itu dan sakit kepala hilang. Ya, walaupun begitu artinya tidak semua hal harus urusan demonis. Semua hal urusan sakit sedikit setan, sakit sedikit setan. Tidak. Maka kalau fisik apotik, maka jangan anti dokter. Itu non kurus, ada satu orang di non kurus. Sakit itu loh. Sakit itu jemaat di non kurus itu. Sakit itu sampai mau ke dokter tidak mau. Hanya mau berdoa saja, andalkan Tuhan saja. Akhirnya apa? Sakit makin parah. Baru lari dengan ambulans ke Kupang, sebelum sampai Kupang kan mati. Saya yang kubur itu. Itu sayang itu mati dalam kebodohan. Ya. Saya jalan-jalan naik motor sakit kepala mampir di teman persetuan doa. Ada obat sakit kepala? Dia jawab, maaf Pak, kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Oh, permisi. Ya kan? Nah itu jadi masalah itu ya. Nah hati yang gembira adalah obat itu khusus untuk problem psikis. Hati yang gembira adalah obat. Coba lu jatuh motor patah tulang. Coba lu gembira, kita lihat tuh tulang sambung tidak. Kan tidak. Itu masalah psikis. Nah, jadi kembali kepada persoalan kita adalah bahwa memang apa yang terjadi pada jiwa itu mempengaruhi fisik kita. Ya, coba lihat kenapa orang malu mukanya merah. Malu itu sesuatu yang terjadi dalam jiwa. Tapi muka merah itu kan fisik. Ya, kenapa orang sukacita matanya seperti berbinar-binar? Sukacita itu dalam jiwa, tapi berbinar-binar itu kan ke mata. Makanya Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi kepedihan hati mematahkan semangat. Maka yang terjadi dalam jiwa mempengaruhi tubuh.
Tapi bisa juga kebalikannya. Yang terjadi pada tubuh itu mempengaruhi jiwa. Kalau tubuhnya sudah rendah, otak sudah berat, memori juga lemah. Iya kan? Maka ini anak-anak muda ini kalau menghadapi opa-opa, oma-oma yang mulai kacau balau itu ya. Kita jangan marah. Karena memang sudah zamannya, sudah saatnya begitu. Waktu oma saya masih hidup itu ya. Saya kan suka pergi mampir dan cerita-cerita. Kita 2 cerita panjang, dia juga sambung. Kita 2 cerita 1 jam. Setelah itu dia tanya, omong-omong malu siapa ya? Ya, berarti tuanya dia itu sesuatu yang ada di fisik kan. Itu mempengaruhi jiwa dia. Nah, karena itulah maka orang bilang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu belum tentu benar juga. Karena tubuh sehat, jiwa bisa sakit. Nah, sekarang saudara pikir, kalau memang begitu, ada apa yang terjadi di jiwa mempengaruhi tubuh. Kalau jiwa penuh dengan iri hati, jiwa penuh dengan kejengkelan, jiwa penuh dengan kebencian, maka itu pasti bisa berdampak kepada fisik kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang menyimpan kemarahan kepada orang lain itu ya, darahnya itu bergerak langsung jadi kental. Makanya kenapa orang marah itu bisa stroke gitu. Dalam keadaan emosi, wow. Ya kan? Itu kan masuk, kemarahan itu kan di jiwa kan. Langsung mempengaruhi fisik itu. Nah, karena itulah bayangkanlah bahwa pada waktu kita memelihara kebencian, kejengkelan, kedongkolan, iri hati kepada orang dalam hati kita, yang pertama-tama rugi itu kita. Mulut kita bisa bengkok gara-gara stroke. Walaupun bengkok bukan karena stroke. Ya kan? Itu ibu di sana bagus-bagus, cantik-cantik pakai baju merah, tapi itu merah. Ya kan? Yang lebih sengsara tuh kita daripada orang yang kita iri hati. Ya tahu memang penggunaan imbuhan Indonesia kan begitu. Ya, karena itu saudara, dampak negatif dari iri hati pertama merugikan dirimu sendiri. Kedua, itu merusak relasi dengan orang lain. Ya. Bukankah hubungan Kain dan Habel jadi rusak, bahkan muncul pembunuhan pertama gara-gara iri hati? Karena persembahan korbannya Habel diterima, tapi Kain punya ditolak. Muncul iri hati dan kejengkelan kepada Habel dan berujung dengan pembunuhan. Mengapa Yusuf sampai dijual oleh saudara-saudaranya? Ya, akarnya kan iri hati. Kejadian 37 ayat 11. Maka iri hatilah saudara-saudara kepadanya. Kisah 7 ayat 9. Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Maka relasi kakak adik itu menjadi hancur gara-gara iri hati. Ya. Bukankah hubungan Daud dengan Saul jadi rusak gara-gara iri hati? 1 Samuel 18. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Ini bukan karena Daud dipuji, Saul dihina loh ya. Ya, Saul juga dipuji. Hanya ada yang dipuji lebih dari dia. Nah, ini yang marah gara-gara orang lain lebih dipuji itu ya, ini iri hati itu. Ya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. 1 laksa itu 10.000. Berarti Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan puluhan ribu. Dipuji lebih. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan dengan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh ke tangannya. Jadi akhirnya mulai sejak itu Daud menjadi musuh bebuyutan Daud yang kejar Daud kemana saja untuk dibinasakan. Maka entah berapa banyak relasi yang rusak itu dan hancur itu gara-gara iri hati. Maka iri hati merugikan diri, iri hati merusak relasi. Yang ketiga adalah iri hati itu juga mempengaruhi atau merusak hubungan dengan Tuhan. Pertama-tama kan Tuhan melarang kita untuk iri hati. Sehingga pada waktu kita iri hati artinya kita sudah melanggar apa yang Tuhan mau.
Kalau Tuhan perintahkan, lakukan. Tuhan larang, jangan lakukan. Sekarang Tuhan larang, iri hati. Kita iri hati. Kita tidak pedulikan larangan Tuhan itu. Bukan hanya itu, tapi bisa mendatangkan murka Tuhan. Kita tahu 3 orang bersaudara, Musa, Harun, Miriam. Kakak adik kandung. Musa itu muda. Harun, Miriam lebih tua. Sekarang kita lihat bilangan 12. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang dia mengambil seorang perempuan Kus. Jadi Musa ini ngambil Sipora, perempuan Kus, jadi istri. Ada dugaan bahwa dari analisa kata Kus itu sampai pada keturunannya, kelihatannya perempuan-perempuan Kus itu mempunyai warna kulit yang gelap. Nah, rupanya 2 orang ini tidak suka sama adik iparnya. Gitu ya. Miriam serta Harun lalu akhirnya mereka mengatai Musa. Ngomong Musa di belakang-belakang sampai akhirnya merambat. Ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga dia berfirman? Hanya mulai iri hati. Kenapa Tuhan pakai Musa saja? Kita kan juga. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga di kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dan dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki atau ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengetahui hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan naik di atas kemah, tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun dan berpaling kepada Miriam, dilihatlah bahwa dia kena kusta. Iri hati itu membuat akhirnya Tuhan menghukum. Apalagi Musa tidak salah. Ya, ada yang tanya, Pak, kenapa Miriam saja yang kena kusta, Harun tidak? Ya, kalau ayat ini diperiksa lebih jauh dari sisi bahasa, jenis kelamin kata dan sebagainya dalam bahasa asli, maka otaknya tuh Miriam. Harun tuh hanya dipengaruhi saja. Ya, maka yang provokator ini Miriam. Karena itulah maka dia kena kusta. Maka kita bisa lihat akibat dari iri hati, Allah murka terhadapnya. Dia terkena penyakit kusta, bahkan akhirnya dia dikucilkan, dia dipermalukan. Di bilangan 12 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukaku, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah dia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan. Dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya iri hati merugikan diri sendiri, merusak relasi dengan sesama, dan pada akhirnya merusak relasi dengan Tuhan. Sekali lagi, iri hati lebih merugikan diri sendiri. Sekarang yang terakhir, bagaimana cara supaya tidak iri hati? Kan kadang-kadang kita sukar menghindari ini ya. Begitu lihat orang lain lebih sukses, lebih maju, lebih pintar, lebih populer, lebih diterima, jualannya lebih laku, usahanya lebih maju, kita otomatis langsung muncul perasaan tidak senang. Nah, bagaimana cara kita mengatasi itu? Menurut saya, dalam saya membaca Alkitab, saya melihat bahwa cara terbaik di dalam mengatasi iri hati itu adalah punya pikiran seperti Yohanes Pembaptis. Nah, kita ingat bahwa Yohanes Pembaptis itu dia muncul tampil 6 bulan sebelum Yesus. Maka dia sudah menjadi pengkhotbah top pada waktu itu.
sampai banyak orang dari segala tempat datang ke padang gurun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia berteriak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaptis ini orang hebat. Bayangkan saking hebatnya sampai orang Yahudi perlu datang tanya, apakah engkau Mesias? Itu artinya Yohanes sudah menarik perhatian luar biasa. Tapi 6 bulan kemudian Yesus muncul. Begitu Yesus muncul, langsung muncul. Tadi Yohanes Pembaptis sudah pengkhotbah top. Sekarang muncul Yesus yang pengajarannya dan khotbahnya itu jauh lebih bagus dari Yohanes. Ya, sudah begitu saudara. Beberapa murid Yohanes ketika bertemu dengan Yesus pindah. Ya, kalau saudara baca cerita tentang Andreas dan temannya, kemungkinan besar Rasul Yohanes, mereka itu adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Satu kali tiba-tiba Yesus muncul, lalu Yohanes Pembaptis bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Langsung pindah mereka. Akhirnya banyak orang yang dulunya adalah followersnya Yohanes Pembaptis, sekarang pindah menjadi followersnya Yesus. Ini menyebabkan followers Yohanes yang lain itu menjadi iri hati. Yohanes sendiri tidak. Tapi ini kerutuk-kerutuk yang lain ini yang mulai memunculkan masalah. Yohanes sama Yesus tidak apa-apa. Tapi di antara jemaat mereka berdua ini yang jadi soal. Nah, sekarang mari kita lihat Yohanes 3. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Berarti orang-orang datang untuk dibaptis Yohanes. Yesus juga. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, maksudnya Yesus, yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Sebelum Yesus tampil, semua orang kalau dibaptis hanya datang pada Yohanes. Setelah Yesus muncul, banyak orang ikut Yesus meninggalkan Yohanes. Tapi murid-murid ini bikin hiperbola. Kenapa? Dia membaptis juga dan semua orang, padahal kan mereka masih ada di situ, berarti belum semua. Tapi mereka mulai memperbesar itu. Ya, semua orang pergi. Ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jadi saudara, murid-murid Yohanes mulai iri hati. Mereka mencoba memprovokasi gurunya juga, supaya gurunya juga ikut iri hati. Ya, tapi yang menarik adalah jawaban Yohanes. Lihat kembali ayat 27 itu ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Artinya, kalau Yesus memang ditentukan untuk mendapat lebih banyak pengikut, itu memang sudah ditentukan dari surga. Surga ini dari atas, dari Allah. Kalau sampai Yesus mendapatkan lebih banyak kesenangan dari pengikut-pengikut, itu karena dikaruniakannya dari surga. Kalau dia dapat lebih banyak followers, itu dikaruniakan kepadanya dari surga. Kalau dia dapat lebih banyak subscriber, itu dikaruniakan kepadanya dari surga. Tidak seorang pun yang mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari surga. Kamu tidak bisa dapat apa-apa kan kalau Tuhan tidak berkenan kan? Itu prinsipnya. Sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari Allah. Itu akan membuat kita terhindar dari rasa iri hati terhadap orang itu. Saya pintar.
Tapi ada orang lain lebih pintar dari saya. Mengapa saya pintar? Dikaruniakan dari surga. Kenapa dia lebih pintar dari saya? Karena dikaruniakan kepadanya dari surga. Kenapa dia lebih kaya dari saya? Karena dikaruniakan kepadanya dari surga. Kenapa dia lebih populer dari saya? Karena dikaruniakan kepadanya dari surga. Kenapa orang lebih senang dia daripada saya? Karena dikaruniakan dari surga. Kenapa dia lebih menarik dari saya? Kenapa suaranya lebih bagus? Kenapa dia lebih mampu? Kenapa dia lebih beruntung? Semuanya dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi, contoh ya, kalau saya sama Ferdi, pengkhotbah bagus. Bagaimana dia bisa khotbah bagus? Diberi dari surga. Tapi saya lebih bagus. Bagaimana saya bisa bagus? Karena dikaruniakan dari surga. Begitu dia iri hati dan jengkel karena saya lebih bagus, itu artinya dia protes pada surga. Dia keberatan pada surga. Dia merasa surga tidak adil, surga tidak benar ketika memberikan orang itu lebih bagus dari saya. Maka sebenarnya jengkel iri hati kepada orang lain yang lebih, itu sama dengan kamu melawan Tuhan, protes ketetapan Tuhan atas orang itu. Dalam hidup ini kita tidak pungkiri bahwa ada banyak orang, kita akan dapati banyak orang, kita bisa lebih dari orang lain, tapi ada orang lain yang bisa lebih dari kita. Lebih ganteng, lebih cantik, lebih pintar, lebih kesohor. Itu bisa. Kita bisa iri hati pada orang. Kalau hasil surveinya dia lebih tinggi. Kan begitu kan? Tapi tidak ada yang bisa tapi kan bisa curang. Kecurangan-kecurangan apapun di dalam dunia ini tidak mungkin terjadi kan? Kalau Tuhan tidak kehendaki kan? Jangan bilang saya pilih Prabowo. Ya, ini hanya contoh. Kalau begitu sebenarnya semua dari Tuhan. Iri hati pada orang lain yang lebih. Kamu sedang protes surga. Jadi sebenarnya legowo saja. Hidup itu ada dinamikanya, naik turun, maju mundur. Tak usah iri hati dengan orang lain karena masing-masing orang menikmati berkatnya sendiri-sendiri dari Tuhan. Lakukan tugasmu. Kalau kamu guru, belajar untuk bisa mengajar lebih bagus. Pengkhotbah, belajar untuk berkhotbah lebih bagus. Penyanyi, belajar menyanyi lebih bagus. Businessman, businesswoman, belajar untuk bisa berbisnis lebih bagus. Kembangkan bisnisnya, kembangkan usahanya. Sedemikian rupa. Tapi kalau lihat ternyata orang lain lari lebih kencang, itu dikaruniakan kepadanya dari surga. Punya hati seperti itu tidak mudah. Maka nanti di tempat lain Yohanes bilang, dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Di kesempatan lain dia bilang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu berarti bahwa Yohanes tahu diri bahwa sehebat-hebatnya dia, Tuhan taruh dia di sini. Tapi ada orang lain yang Tuhan taruh di atas dia. Adalah kerendahan hati untuk menerima bahwa Tuhan menetapkan orang-orang lain lebih daripada kita. Tak usah merugikan diri sendiri dengan iri hati. William Barclay itu menceritakan seorang pendeta hebat bernama Dr. Spence yang khotbahnya begitu bagus. Menarik begitu banyak orang yang datang. Gerejanya penuh. Tapi makin lama dia makin tua. Mulai turun kualitasnya sampai khotbahnya tidak menarik lagi. Sementara itu jemaatnya makin lama makin habis. Sampai satu hari Minggu ketika dia berdiri di muka naik di mimbar dia lihat hanya majelis. Jemaat sudah tidak ada. Lalu Dr. Spence tanya kepada majelis, kemanakah jemaat kita seluruhnya? Lalu majelis bilang, Pak Pendeta, mereka semua ada di gereja pojok sana untuk mendengar pengkhotbah muda yang hebat itu. Dr. Spence bilang, apa? Ada pengkhotbah muda yang hebat? Ya, Pendeta. Apakah benar-benar bagus? Ya. Karena itu jemaat kita pergi ke sana? Ya. Lalu pendeta bilang, kalau begitu menurut saya, kita perlu meneladani jemaat kita yang lain. Mari kita pergi ke sana mendengar pengkhotbah muda itu. Itu kisah nyata.
Wih, saya pikir saya justru susah. Ya kan? Nah, tapi itu menunjukkan bahwa hati itu bebas dari iri hati. Jangan rusak karena iri hati pada akhirnya merusak dirimu sendiri. Seorang guru datang kepada 2 orang muridnya yang selalu bersaing. Guru berkata bahwa tiba saatnya aku mengundurkan diri dari dunia ini. Dan aku beri kesempatan kepada kalian berdua untuk meminta apa saja kepadaku. Tapi ingat, yang minta terakhir akan mendapat porsi 2 kali lipat. Jadi kalau yang pertama minta 1, yang terakhir dapat 2. Yang pertama minta 5, yang kedua dapat 10. Yang pertama minta uang 100 juta, otomatis yang kedua dapat 200 juta. Silakan. Sekarang siapa mau pilih nomor 1? Don 2 bertahan, akar di bawah. 1 minggu tidak ada yang bergerak. 2 minggu tidak ada bergerak. 1 bulan tidak ada yang bergerak. Saya tunggu. Masalahnya yang minta pertama dirugi. Maka 1 bulan lebih, murid yang satu sudah tidak sabar lagi. Dia cari dia punya teman tuh, dia cek di batang leher, lu minta duluan. Kalau tidak lu mati. Oke. Tapi yang kena cek itu tidak bisa tidur malam. Apa saja yang saya minta, dia pasti dapat double. Untung dia dong. Bagaimana caranya supaya saya meminta tapi dia tidak untung? Kalau bisa dia rugi. Tiba harinya menghadap guru. Siapa yang minta? Saya. Ingat aturan? Yang minta pertama dapat, yang kedua dapat 2 kali lipat. Yes. Kamu minta apa? Kamu duluan? Ya. Yakin? Yakin. Minta apa? Saya minta cungkil mata saya 1. Dan yang kedua dapat 2. Cungkil mata 2. Akhirnya 2 orang yang iri hati itu, 1 hilang mata 2, yang 1 hilang mata 1. Pada akhirnya semua rugi. Jangan matikan dirimu dengan iri hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan menuntun. Dalam suasana seperti ini Tuhan membawa pikiran kami untuk memikirkan hal-hal yang sederhana, yang praktis yang kami dapatkan, temui, hadapi dalam kehidupan hari-hari. Tolong kami punya hati seperti Yohanes Pembaptis, selalu melihat semua dari kacamata Tuhan, sehingga kami tidak merugikan diri kami sendiri, merusak diri kami, merusak relasi dengan sesama, merusak relasi dengan Tuhan gara-gara iri hati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk khotbah lanjutan siapakah aku ini yang belum atau tidak jadi disampaikan. Tuhan berikan waktu yang baik di minggu-minggu berikutnya untuk disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.